Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dalam acara Kids for Jesus. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya tak terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya tak terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan masih menolong kami, melindungi kami, memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat beribadah, mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Mohon Tuhan mengurapinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pagi ini kita bercerita tentang Hari Pentakosta dan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Sebelum Yesus terangkat, Yesus berkata agar semua murid-muridnya jangan kemana-mana dulu, tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus datang. Para murid pun taat pada perintah Yesus, sehingga mereka setiap hari berkumpul bersama untuk berdoa dan memuji Tuhan. Akhirnya, teman-teman, hari yang dinanti-nantikan oleh murid-murid Tuhan Yesus pun tiba.
Pada hari itu, kota Yerusalem ramai sekali. Jauh lebih ramai dari hari-hari biasa. Banyak orang datang dari berbagai tempat. Apa yang menyebabkan Yerusalem ramai pada hari itu ya? Hari itu adalah hari raya Pentakosta. Hari raya bagi bangsa Yahudi yang dirayakan setahun sekali. Mereka merayakan hari itu sebagai pesta pengucapan syukur karena hasil panen mereka. Semua orang pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan sebagian hasil panen mereka. Jadi, semua orang Yahudi yang merantau ke daerah-daerah dari luar negeri pulang ke Yerusalem untuk hari Pentakosta itu. Di tengah keramaian kota Yerusalem, murid-murid berkumpul di sebuah rumah. Mereka beribadah, berdoa bersama-sama. Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba terdengarlah suara angin yang kencang sekali. Tetapi heran teman-teman, daun-daun dan pohon-pohon tidak bergerak. Pintu dan jendela juga tidak bergerak. Debu-debu tidak ada yang berterbangan. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada angin yang kencang. Wah, aneh sekali ya. Murid-murid Yesus saling berpandangan. Dan mereka sangat terkejut. Mereka melihat sesuatu yang aneh terjadi. Apa yang mereka lihat? Lidah api. Ada lidah api. Teman-teman, lihat. Ada lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Ada lidah api di atas kepala Petrus. Ada lidah api di atas kepala Yakobus dan semua murid-murid. Tapi anehnya, sekalipun api ada di kepala mereka, namun mereka tidak merasa apa-apa. Dan rambut mereka tidak ada yang terbakar sama sekali. Tahukah teman-teman apa itu? Itu adalah turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Roh yang mereka nantikan sudah datang. Dan tiba-tiba saja hati mereka penuh sukacita. Mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Mereka juga merasa ada kekuatan baru dalam hati mereka. Roh Kudus sudah turun atas mereka semua. Tuhan Yesus menepati janjinya. Orang-orang di luar rumah mendengar nyanyian itu. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Sehingga mereka beramai-ramai datang dan berkumpul di depan rumah itu. Murid Tuhan Yesus keluar rumah dan mulai bercerita pada orang banyak tentang apa yang terjadi. Mereka juga bercerita dengan berani tentang Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Orang banyak mendengarkan dengan heran. Para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Tiap orang datang dari berbagai tempat dengan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi mereka dapat mengerti. Wah, bagaimana mungkin? Roh Kudus menolong mereka untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Orang banyak itu berkata, kita orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, teman-teman, coba lihat gambar peta ini. Ini adalah gambar daerah-daerah atau negara-negara di mana orang-orang Yahudi yang merantau datang ke Yerusalem untuk merayakan
Pentakosta. Mereka semua tercengang-cengang, bahkan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus maju ke depan dan berkata, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9 pagi. Tahukah kalian, Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu tidak selamanya mati. Ia sudah bangkit dan sudah naik ke sorga. Dari surga ia mengirimkan Roh Kudus kepada kami pada hari ini untuk menyertai kami dan menolong kami untuk selama-lamanya. Kamu sudah melihat dan mendengar sendiri kan? Itulah sebabnya kamu harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat." Petrus berkata lagi, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu juga akan menerima karunia Roh Kudus yang juga dijanjikan kepada kamu dan kepada semua orang yang mau percaya." Roh Kudus bekerja dalam hati orang banyak, sehingga pada hari itu teman-teman ada 3.000 orang bertobat. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Senang ya teman-teman ya? Petrus dan murid-murid lain membaptis mereka dengan air. Tetapi mereka juga langsung menerima Roh Kudus dalam hati mereka untuk menjadi saksi yang berani. Sama seperti Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Tuhan Yesus sudah menepati janjinya. Nah, setelah mereka dibaptis, apa yang mereka lakukan teman-teman? Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, kita membaca di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa artinya ya? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Mereka tadinya taunya perjanjian lama saja. Doktrin-doktrin mereka dibereskan sama rasul-rasul. Karena perjanjian lama yang mereka percayai, nubuat-nubuat yang ada di sana sudah terjawab di dalam perjanjian baru. Di samping mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka juga bertekun dalam persekutuan. Di dalam persekutuan itu mereka belajar firman Tuhan. Ayo coba lihat nih. Mereka membaca Alkitab. Mereka mempelajarinya. Sama seperti kalian. Yang tiap-tiap hari membaca Alkitab. Mungkin 1 pasal, 2 pasal, atau lebih. Nah, kalau kelas 1P, sudah selesai ya kitab Kejadian ya. Berapa pasal kitab Kejadian? Ayo. Ya, kalau kakak-kakak udah pada selesai kitab Kejadian. Teman-teman, jemaat mula-mula juga selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa ya artinya ya? Memecahkan roti. Nah, memecahkan roti kalau ada perjamuan kudus, apa artinya? Itu adalah artinya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Itu dilakukan sebagai peringatan akan penderitaan Tuhan Yesus. Dalam ayat 44 kita membaca, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, bersatu ya teman-teman. We are one. Jadi mau orang kulit putih, kulit hitam, kuning langsat, semua jadi satu. Gak bisa beda-bedakan.
Kita tidak membeda-bedakan orang. Mereka semua menjadi satu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Apalagi yang kita lihat dari kehidupan jemaat mula-mula, ternyata mereka juga saling berbagi. Hidup saling berbagi. Punya makanan, dimakan bersama-sama. Berbagi atas makanan si A mungkin dinikmati oleh si C. Ada juga yang menolong orang-orang yang tidak punya. Mereka saling berbagi, teman-teman. Mereka hidup bersukacita, memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Ya, itulah cerita tentang turunnya Roh Kudus dan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Kita pun dapat mencontoh kehidupan mereka. Sekarang ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, ayat hafalan tadi dihafal ya. Kemudian kirimkan videonya. Nah, kita akan menutup ibadah kita dengan nyanyian Go and Make Disciples. Nyanyian ini berkata, kita harus pergi memberitakan Injil. Beritakanlah Injil kepada teman, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada siapa saja. Mari kita dengarkan Go and Make Disciples. Go, get up, get on the move. Go, God is asking me and you.
Ibadah kita sampai di sini. Teman-teman, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas turunnya Roh Kudus yang diam dalam hati kami, mengajari dan membimbing kami dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu pandemi corona ini segera berakhir. Tuhan, lindungi kami, dan biarlah kami boleh tetap sehat dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, di sini ada 2 lembar aktivitas. Mohon diisi ya. Dan dipostingnya nanti aja jam-jam satuan ke atas. Supaya nggak nyontek. Nanti yang satu udah posting, yang lain pada nyontek. Ya, ibadah kita telah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.